Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa kepanasan saat bermain di bawah terik matahari? Atau mungkin kalian pernah minum es yang lama-lama mencair? Nah, ternyata semua kejadian itu berkaitan dengan suhu dan kalor loh. Teman-teman kepo nggak sih kira-kira bagaimana ya proses panas bisa berpindah dan mempengaruhi benda di sekitar kita? Yuk kita cari tahu bersama pada materi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Tomoawana, saya dari kelas 2025C dengan NIM 25111744078. Nah, tanpa berlama-lama, pembahasan materinya kita mulai sekarang ya. Selamat menyimak! Yang pertama, apa itu suhu? Suhu atau temperatur merupakan sebuah besaran pokok pada ilmu fisika yang menyatakan panas atau dinginnya suatu objek. Satuan suhu di dunia ini ada 4, di antaranya ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Sementara, satuan ukur dari suhu yang umumnya digunakan di Indonesia adalah derajat Celsius. Nah, seperti yang kita rasakan, hampir seluruh aktivitas manusia, bahkan hewan di muka bumi ini sangat dipengaruhi oleh suhu. Dan inilah beberapa contoh dari penerapan perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merasakan hawa gerah atau panas pada siang hari karena suhu udara yang tinggi. Yang kedua, merasakan udara lebih dingin pada malam hari atau di saat musim hujan dikarenakan suhu udaranya lebih rendah. Yang ketiga, perubahan air menjadi es ketika di dalam freezer dikarenakan pengaruh suhu yang rendah yang ada di dalam freezer. Yang keempat, es krim yang akan meleleh perlahan ketika dibiarkan di suhu ruang. Yang kelima, kulkas yang berfungsi untuk menjaga makanan tetap awet dengan dukungan suhu rendah yang ada di dalamnya. Yang keenam, teh atau kopi panas yang mengeluarkan uap. Dan yang terakhir, ada gelas menjadi berembun ketika berisi minuman dingin atau es. Selanjutnya, ada pengertian kalor. Kalor sendiri merupakan energi yang berpindah atau mengalir dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah akibat perbedaan suhu. Dan tidak hanya bisa menyebabkan perubahan suhu suatu benda, kalor juga mampu menimbulkan perubahan wujud, bahkan pemuaian pada benda. Kemudian, perpindahan kalor secara umum dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi sendiri merupakan perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Pada proses ini, panas berpindah karena adanya sentuhan langsung antar partikel dalam benda. Konduksi umumnya terjadi pada benda padat, terutama logam, dikarenakan logam merupakan penghantar panas yang baik. Ketika salah satu bagian benda dipanaskan, partikel pada bagian tersebut akan bergerak lebih cepat dan menyalurkan energi panas ke partikel lain di sekitarnya. Akibatnya, panas dapat berpindah ke seluruh bagian benda meskipun bendanya tidak ikut berpindah tempat. Dan beberapa contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari seperti sendok logam menjadi panas saat digunakan untuk mengaduk teh atau kopi panas dikarenakan panas dari minuman berpindah melalui sendok logam hingga ke bagian gagang sendok. Kemudian, ada panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak di atas kompor, di mana panas dari api berpindah ke dasar panci sehingga menyebar ke seluruh bagian panci. Yang ketiga, ada menyetrika pakaian, di mana panas dari setrika berpindah langsung ke kain sehingga pakaian menjadi rapi. Selanjutnya, ada mentega yang diletakkan di atas roti panas menjadi meleleh, dikarenakan panas dari roti berpindah ke mentega melalui kontak langsung. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi sendiri merupakan perpindahan kalor yang terjadi bersamaan dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas karena partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Pada proses konveksi, zat yang menerima panas akan bergerak membawa energi panas ke tempat lain. Konveksi juga dibedakan menjadi 2 jenis, di antaranya konveksi alami
di mana terjadi karena perbedaan massa jenis tanpa bantuan alat, dan konveksi basah, di mana yang terjadi dengan bantuan alat seperti kipas atau pompa. Nah, contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya seperti air yang dipanaskan di dalam panci, di mana air di bagian bawah yang terkena panas akan naik karena massa jenisnya berkurang, sedangkan air yang lebih dingin akan turun. Pergerakan ini membentuk arus konveksi. Selanjutnya, ada asap dari pembakaran yang bergerak ke atas, di mana udara panas dan asap memiliki massa jenis lebih kecil sehingga naik ke atas. Selanjutnya, ada terjadinya angin darat dan angin laut, di mana pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada laut sehingga udara di atas daratan naik dan digantikan udara dari laut. Sedangkan pada malam hari, prosesnya akan terjadi sebaliknya. Selanjutnya, ada udara panas dari AC atau kipas pemanas menyebar ke seluruh ruangan, di mana udara yang lebih hangat akan bergerak dan bercampur dengan udara di sekitarnya. Dan yang terakhir, ada balon udara yang dapat terbang, di mana udara panas yang berada di dalam balon naik karena lebih ringan dibandingkan udara yang ada di luar balon. Dan yang terakhir ada radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Panas dipindahkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat melalui ruang hampa udara. Karena tidak membutuhkan medium, radiasi tetap dapat terjadi meskipun tidak ada udara atau benda lain di sekitarnya. Contoh paling mudah dari radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi. Walaupun matahari dan bumi dipisahkan oleh ruang hampa, energi panas tetap dapat diterima oleh bumi. Sedangkan contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari seperti merasakan panas sinar matahari, di mana panas dari matahari sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Menghangatkan tubuh di dekat api unggun, di mana tubuh akan terasa hangat meskipun tidak menyentuh api secara langsung. Selanjutnya, merasa panas ketika berada di dekat kompor yang menyala, di mana panas dari api dipancarkan ke lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, ada atap rumah menjadi panas ketika di siang hari dikarenakan atap menyerap radiasi panas dari sinar matahari yang memancar. Hore! Akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi. Saya berharap video ini dapat bermanfaat dan saya mohon maaf apabila informasi mengenai materi yang saya berikan belum sempurna. Maka dari itu, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar supaya ilmu yang kita dapat semakin lengkap. Sampai jumpa, terima kasih.